Dan Mm-mm. di hari Rabu ini, awal Rabu ya, Ya, awal pekan 2022, wede. kita di RTS kali ini barengan sama Eh, teman-teman dari Kepulauan Sangihe yang ada di Betul. YouTube juga boleh lihat nih. Halo, boleh sapa-sapa dulu nggak teman-teman channel Cegah Narkoba juga? Halo. Sehat ya. Sehat ya. Boleh kita di Sehat. opening ini kita mau kenalan dulu Hmm. sama teman-teman RTS dari Kepulauan Sangihe. Boleh Kak Asep, ada Kak Asep yang juga akan mengenalin RTS kita kali ini. Oke, terima kasih CNS Radio yang telah memberikan kesempatan buat kami dari ujung utara Indonesia, perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Saya ucapkan selamat siang bagi seluruh masyarakat Indonesia, pendengar Sobat Cegah yang ada dimanapun berada, dan wilayah Indonesia Barat ya. Kalau untuk wilayah Indonesia Tengah mungkin selamat sore, saya ucapkan salam dari kami, salam sehat tanpa narkoba. Ya, kami mungkin mengucapkan terima kasih kepada CNS Radio ya atas nama Kepala BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah memfasilitasi kami ya untuk berkesempatan show on atau on air ya di CNS Radio ini. Baik, untuk perkenalan, nama saya dari dulu sampai sekarang masih Asep ya. Mau rencana ganti nama kayaknya. Oke. Ada Asep di sini. Orang Jawa Barat, Tasikmalaya, tapi kebetulan ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sedang bertugas ya. Ya, dan saat ini saya menjabat sebagai juru narkoba ahli pertama ya, di BNN Sangihe. Dan saya di sini membawa teman-teman ya, sahabat-sahabat dari Remaja Tenang Sebaya ya. Di sini ada Hances Mandat. Halo. Hai Hances. Halo Kak. Ya, halo. Dan satu lagi ada Nia Limonu. Halo semua. Oke, nah boleh mungkin tadi kan Kak Asep udah banyak kenalan diri ya. Nah sekarang kita mau nanya sama Hances nih dulu ya. Hances ini umur berapa, kelas berapa nih? Perkenalkan teman-teman, nama lengkap Hances Tenor Rizky Mandak, sering dipanggil Hances. Umur 17 tahun, kelas 3 SMA. 3 SMA 17 tahun ya. Kalau Niar? Oke, semuanya sama dengan Hances. Niar juga kelas 3 SMA 17 tahun. Nama lengkap Niar Ardana Sarlimonu dan bisa dipanggil Niar. Oke. Nah, berarti nggak jauh beda sama kita ya untuk usianya ya. Sama Kak Asep juga ya, kita seumuran ya Kak Asep. Dan mungkin yang buat bertanya-tanya juga lah, kok ini di Kepulauan Sangihe tapi namanya Asep. Tadi udah jelaskan ya, dimana Kak Asep ini asal dari Jawa Barat. Pokoknya nanti kita akan serahin semua sama Kak Asep dan juga sama RTS ada Niar dan juga ada Hances. Jadi Sobat Cegah, jangan lupa untuk terus dengerin CNS Radio di YouTube juga bisa. Betul. Atau mungkin mau nanya-nanya nih sama teman-teman ya? RTS, langsung aja ke WhatsApp-nya CNS Radio di 0852 88.064.
War on Drugs. 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 Ciga Narkoba Streaming Radio, bener banget ya, kita sama-sama war on drugs ya Ang. Ang jadinya perang melawan narkoba, di mana RTS ini adalah salah satu mungkin pendekatan kita ya. Betul. Kepada remaja, di mana remaja ini kan kayaknya udah kayak deket banget jaraknya sama narkoba. Jadi kita sama-sama perang melawan narkoba dengan berkarya pastinya bersama remaja teman sebaya. Oke, kita langsung aja serahin siarannya take over untuk ke Kak Asep. Jadi Kak Asep langsung aja boleh nih interview RTS ada Niar dan juga ada Hances. Baik, terima kasih Kak Aya sama Kak Ilham ya yang telah memberikan waktu buat saya. Ya. Baik, sahabat cegah dimanapun berada, mungkin saya akan di sini berdialog ya, lebih tepatnya sharing-sharing dengan RTS Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, di sini ada Niar dan ada Hances. Nah, yang pertama mungkin kita akan ke Niar dulu karena ada istilah ladies first ya. Oke. Berlaku ya. Ya, nanti gantian ke Niar, ke Hances. Oke Niar, mungkin remaja teman sebaya di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sudah 1 tahun ya. Iya, tahun 2021 sudah tidak terasa ya. Sekarang udah tahun 2022. Nah, untuk Niar sendiri kesan-kesannya mengikuti dialog interaktif remaja dan akhirnya terbentuk remaja teman sebaya, bagaimana? Apa perubahan yang bisa terjadi di kehidupan Niar? Kesan ya, kalau dari Niar sendiri, kan waktu mengikuti pertemuan teman sebaya ini ada 10 kali pertemuan. Nah, di situ banyak sekali mendapatkan edukasi dari berbagai macam pihak. Nah, dari edukasi tersebut membuat Niar menjadi lebih tahu mana sesuatu yang lebih baik. Nah, hal itu yang akhirnya menjadikan perubahan di hidup Niar. Saya mendapatkan edukasi, dan edukasi itu yang membuat saya berubah menjadi lebih baik. Ya. Baik, buat biasa ya, berarti ada perubahan ya. Banyak sekali, banyak. Nah, mungkin untuk Hances mah. Kalau dari saya sih Kak, yang kan di situ kita bertemu dengan 10 orang perwakilan dari tiap-tiap sekolah. Jadi tentunya yang pertama mendapat teman yang baru, meskipun dengan Niar sudah lama kenal juga ada teman yang lain. Jadi ada rasa punya teman yang baru. Nah kalau untuk setiap materi yang didapat memang banyak sekali yang didapat, dan itu membuat Hances menjadi bahwa harus menjaga tubuh ini untuk bebas dari hal yang seperti itu, untuk menjadi yang lebih baik. Apa sih tantangan terbesar gitu ya setelah Hances dan Niar kembali ke sekolah masing-masing gitu dengan membawa amanah sebagai remaja teman sebaya ini ya? Tantangan yang lebih besar, sebenarnya DP tantangan banyak sekali nih Hances. Mungkin dari saat orang keluar, dari orang menerima edukasi, orang lihat dunia luar yang sangat-sangat berbahaya ya, mungkin bisa dikatakan berbahaya. Teman-teman, apalagi ada banyak sekali teman dekat teman dekat yang mungkin seterlanjur terjerumus ke hal itu, dan menjadi tantangan for orang karena memikul sebuah amanah untuk bisa menarik kembali dia ke jalan yang benar. Dan juga for teman-teman yang lain yang baru mau masuk ke hal tersebut. Jadi orang harus meyakinkan dia untuk tidak terjerumus ke hal itu. Itu sih tantangan yang terbesar. Gimana? Ya. Kalau dari Hances, kan memang tidak menutup kemungkinan juga kan banyak sekali teman-teman yang misalnya sering baku-bawa dengan orang itu memang terlibat dalam hal itu. Jadi saya sebagai yang mengikuti hal ini, kegiatan ini, jadi merasa tanggung jawab yang penuh sebagai seorang yang telah menerima materi sekian banyak tentang narkoba itu. Jadi tantangannya ya seperti itu Kak, karena teman sendiri juga tuh yang terlibat. Iya. Ya, jadi mungkin Hances sama Niar secara tidak langsung menjadi influencer ya buat teman-teman sebayanya, terus menjadi role model ya, bisa dikatakan itu menjadi yang menjadi tantangan ya, karena harus
minimal mungkin yang mungkin di lingkungan sekitar harus teman-teman sekitar harus bersih dari penyalahgunaan. Satu lagi Kak DP tantangan Mas. Jadi kan orang sebagai bisa dikatakan duta anti narkoba. Nah, jadi di sini menjadi tantangan for orang pendiri sendiri yaitu menjadi contoh untuk orang lain. Ya. Jadi orang harus melihatkan hal yang baik untuk teman-teman agar teman-teman itu tidak istilahnya tidak meremehkan bahwa orang punya sebagai duta itu sih. Keren ya, karena pergaulan yang sangat luas di seumuran kita gitu. Ada rasa tanggung jawab udah tanggung jawab, betul banget. Dan penting banget tahu untuk jadi contoh bagi lingkungan karena kalau misalkan kita udah nge-branding lah istilahnya ya, membuat diri ini positif, pasti lingkungan pun ngikut ya. Betul. Penting banget. Tapi penasaran juga deh kalau di Kepulauan Sangihe ini, Kak Asep atau mungkin Niar dan Hances, di Kepulauan Sangihe ini untuk RTS-nya ini kalian berdua ini daftar sendiri atau melalui rekrutmen yang memang dipilih dari BNNK-nya ya? Atau mungkin daftar sendiri nih, seperti apa proses pengrekrutmennya atau terpilih akhirnya 10 anak gitu dan salah 2-nya adalah Hances dan Niar ini? Betul. Baik, mungkin untuk pemilihan RTS sendiri ya, karena kita kan mengikuti modul yang telah diberikan dari Deputi Pencegahan, khususnya Direktur Informasi dan Edukasi. Di sana kan ada Juknis. Nah, di sana kita mencari kriteria remaja teman sebaya ini sesuai dengan Juknis tersebut. Nah, makanya kita koordinasi dengan pihak sekolah ya, terutama kepala sekolahnya untuk memutus ya, merekomendasikan siswa mana yang memang bisa berprestasi, terus dia mau menjadi aktif ya, duta narkoba, dan dia mempunyai aktivitas yang positif yang bisa mengedukasi teman-teman sebayanya gitu. Itu mungkin kriterianya. Jadi kita yang ke sekolah mencari. Jadi memang apa sih namanya BNNK Kepulauan Sangihe ini mencari ke sekolah-sekolah ya, Kak Asep ya. Apa ya sih anak muda yang memang memenuhi kriteria yang menjadi remaja teman sebaya. Oke, kita juga akan lanjut lagi nih. Seru banget karena juga Niar sama Hances ini kayak benar-benar semangat banget nih untuk bisa menyebarkan informasi. Semangat. Iya benar, semangat banget menyebarkan informasi bahwa kita harus perang melawan narkoba dengan hal-hal positif gitu. Kita akan lanjut lagi Sobat Cegah barengan sama RTS Kepulauan Sangihe. Jadi kamu yang mau nanya gimana tuh? Caranya gampang. Boleh langsung ke WhatsApp ya ke 0852 88064 atau mungkin kamu bisa nonton di channel YouTube kita di Cegah Narkoba dan di situ ada kolom live chat ya. Bisa ketik pertanyaan kamu di sana. Hari ke hari terbayang dia lagi masih ku cari satu hati yang pasti ingkar janji tak buat sakit hati lagi. Aku sadari cinta yang ku jalani berujung sama-sama saling untuk nikmati cinta sendiri lelah jalani kisah yang sama berputar di rasa yang laras inginnya cinta berujung indah namun berakhir sama. Terjadi cinta terus begini karena dia yang main hati harus bagaimana jalani kisah yang sama berputar di rasa yang laras inginnya cinta berujung indah namun berakhir
Halo Sobat Cegah, jangan lupa ya dengerin terus CNS Radio yang kamu bisa akses melalui ceganarkoba.bnn.co.id atau rean.id. Dan kamu bisa download aplikasi CNS Radio di Google Play Store untuk pengguna Android dan TuneIn Radio untuk pengguna iOS. Caranya cari keywordnya CNS Radio. Yuk, ajak teman-teman kamu untuk download aplikasinya dan dengarkan terus CNS Radio. Juga Narkoba Streaming Radio, Sobat Cegah masih barengan sama Ilham Putra dan juga ada Aya dan juga ada teman-teman RTS dari Kepulauan Sangihe, Sobat Cegah yang juga akan ngobrol bareng nih sama kita, masih lanjut karena kita mau ngulik-ngulik lagi nih Hances dan juga Niar. Boleh langsung ke Asep. Oke, baik Sobat Cegah CNS Radio semua. Kembali lagi mungkin ya bersama saya Asep, Niar, dan Hances ya di RTS versus X CNS Radio. Nah mungkin kita akan berbicara dengan kegiatan hal positif ya yang dilakukan oleh RTS Sangihe ini. Nah tinggal di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ya, tepatnya di ujung utara Indonesia ya. Tentu tidak menutup kemungkinan untuk kita semua berprestasi dan membuat karya. Nah di sini mungkin Hances dan Niar itu tergabung dalam satu komunitas yang sama, yaitu di teater atau Sanggar Seriwang ya. Nah, di Sanggar Seriwang. Jadi mungkin saya ingin lebih mengetahui ya, apa aktivitas kalian di Sanggar Seriwang dan apa saja yang dilakukan di sana. Mungkin dari Hances sendiri. Oke, Kak. Kalau Sanggar Seriwang masih ke-mute ininya. Oke. Kalau Sanggar Seriwang itu di situ apa namanya, salah satu tempat dari wadah untuk teman-teman yang mungkin suka seni, karena di situ banyak sekali yang bisa kita eksplor, mulai dari seni pertunjukan, bahkan Niar juga puisi dan lain sebagainya, itu ada semua di situ lengkap. Iya. Ya, Niar mungkin boleh Mungkin menambahkan dari Hances, nantinya di Sanggar Seriwang itu bukan hanya untuk orang-orang yang suka dengan seni, tetapi dengan orang-orang yang ingin belajar dan mengetahui lebih banyak lagi tentang seni. Itu lebih tepatnya ya mungkin. Nah, di situ Niar dengan Hances terlibat dalam satu sanggar. Kadang-kadang juga terlibat dalam suatu produksi yang sama. Ya, nantinya dari sanggar itu biasanya ada produksi mungkin setiap 3 bulan satu kali. Ya. Di akhir tahun, di awal tahun, banyak produksi yang dilaksanakan di sana. Nah, untuk kegiatan-kegiatan positif seperti itu bisa mengurangi kita untuk terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Ya, kan pergi ke tempat latihan itu rutin. Nah, jadi kita sudah sibuk dengan hal-hal yang positif, sudah tidak mengetahui lagi hal-hal yang kurang baik. Seperti itu. Oke. Jadi secara tidak langsung ya bahwa mengikuti sanggar ini ya, seni ini, kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan positif ya, dan itu secara tidak langsung juga menutup kita ya untuk berbuat hal-hal negatif, ya, terutama dari ancaman bahaya narkoba. Selama ini mungkin Hances dan Niar ya sudah mengikuti ini udah lama ya. Nah kira-kira ya membagi waktu antara sekolah atau keluarga dan kegiatan di sanggar bagaimana? Pasti kan kalian juga sebagai siswa ya punya tanggung jawab untuk bisa belajar. Nah, bagaimana dari Niar? Kalau dari Niar sendiri, hal-hal positif seperti itu diadakan untuk mengisi waktu luang. Nah, di saat bingung membagi waktu, kita harus tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kita sebagai seorang siswa tentunya akan memprioritaskan belajar. Seperti sekarang ini, Niar dengan Hances mungkin sementara menyiapkan untuk ujian akhir di SMA. Nah, untuk hal-hal yang masih bisa ditunda, itu tidak disingkirkan ya, dikebelakangkan terlebih dahulu. Sampingkan. Iya, dikesampingkan. Karena bicara skala prioritas. Seperti itu. Oke. Ya, Terus. masalah prioritas saja sih. Jadi belajar terlebih dahulu, lalu hal-hal yang seperti itu. Oke, Hances mungkin ada cerita. Kalau terlibat di
seni pertunjukan mungkin di Sanggar ini dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan kalau soal pembagian waktu, jujur Hances terbengkalai Kak, karena memang saking sering suka ikut kegiatan sampai sekolah yang sampingkan. Iya. Waduh, Dan jangan saya kayak sendiri. gitu dong. Karena mungkin udah terlalu asik ya. Iya benar sih. Asik. Saking pengen ikut semua kegiatan. Sampai ingin mencoba. Iya. Sampai sekolah yang disampaikan ke sekolah. Dikurang lagi. Oke, mungkin Kak Ilham sama Kak Aya mungkin sebagai informasi juga bahwa masing-masing ini adalah ketua OSIS. Ini adalah ketua OSIS di sekolahnya. Anjas juga ketua OSIS di sekolahnya. Keren mereka itu banget loh. Mereka tuh anak aktif yang banget luar biasa, ya. aktif sekali, giat sekali. Ya, selain dia di seni, di organisasi, bahkan mungkin di sekolah juga aktif sekali gitu. Nah, selain juga yang mungkin informasi juga Hances sebagai ketua forum anak ya. Ketua forum anak daerah coba. Apalagi ketua apa lagi nih? Minder loh. Ya, jadi memang mereka ini memang ya bisa jadi itu, inspirasi lah buat anak-anak muda Sangihe ya. Kalau misalkan dia ingin berprestasi, terus punya karya, ya lihat ini Hances sama Niar ya. Dengan di sela-sela kesibukannya dia bisa membagi waktu antara sekolah dan passion mereka Passion gitu mereka, apa yang betul. disuka oleh mereka. betul banget, karena di zaman-zaman kita ya yang namanya ketua OSIS itu adalah kayak orang nomor 1 di sekolah yang banyak banget fansnya. Betul. Hances banyak banget fansnya ya Hanses ya. Juga Niar yang cewek ya. Banyak yang sukain kayaknya nih. Dan yang paling kerennya lagi di tengah kesibukannya mereka tetap bisa ikut ambil atau andil ya memerangi narkoba di remaja teman sebaya ini. Betul. Dan kan tadi kan udah banyak kegiatan yang diikutin sama Hances dan juga ada Niar, terus juga ketua OSIS pula. Sebenarnya ya, Hances sama Niar tuh bakatnya apa sih? Pengen tahu, mungkin Kak Asep coba boleh sedikit ceritain deh. Ya boleh. Mungkin apa sih yang dari mungkin cita-cita ya. Ke cita-cita ya. Untuk cita-cita Hances ini sebenarnya seperti apa sih? Mau jadi apa sebenarnya? Ini kan banyak sekali aktivitas ketua OSIS, mengikuti giat sanggar. Nah, cita-cita Hances apa sih sebenarnya? Kalau cita-cita pasti dari Hances sendiri sih, dari SD, SMP sampai SMK itu berbeda-beda. Oh, gitu Sama-sama. ya. Nggak apa-apa. Wajar. Mungkin teman-teman juga seperti itu. Iya, sama. Dari SD pertama pengen jadi seorang pendeta SD. Tapi ketika sudah seiring waktu berjalan sampai SMP sudah mungkin terpengaruh dengan lingkungan yang di luar, merasa rupanya cocok kita jadi pendeta. Cocok gitu. Jadi dari situ karena sering sering pertunjukan, di situ timbul ingin jadi seorang aktor. Oke, cocok ini. Penerus Reza Rahardian. Amin. Oke, Niar sama sana. Niar gimana Niar? Kalau dari Niar sendiri, di sini Niar punya kemauan dengan Niar punya passion itu agak bentrok ya. Apa tuh? Kalau dari Niar sendiri, Niar berkeinginan menjadi seorang psikolog. Karena Niar tertarik dengan hal-hal yang mempelajari tentang tingkah laku seorang manusia. Itu kemauan Niar. Kalau menurut Niar punya diri sendiri, Niar passion itu ada di hukum. Ya. Jadi Niar suka mau jadi seorang jaksa. Oke, luar biasa ini ya. Keren ya. Keren banget. Keren ya, Bang. Ini patut diapresiasi lah dari sejak muda sudah harus tahu semua orang gitu. Mengetahui kemampuan potensi diri masing-masing ini sudah luar biasa. Karena mereka Niar dan sama Hances itu udah tahu ya apa kemauannya, terus ke depannya mau kayak apa. Jadi mungkin sobat juga yang nonton, yang dengerin di CNS Radio, di streaming juga bisa termotivasi. Bahkan Ayah sama Ilham juga minder bisa lebih banyak aktivitas.
Kita akan balik lagi ya, Ayah. Betul. Barengan sama RTS Kepulauan Sangihe. Dan buat kamu yang mau nanya, kita masih tungguin di WhatsApp kita di mana, Di Ay? 0852 88.064 atau kamu bisa tinggalin komentar kamu di kolom live chat ya di streaming kita di channel YouTube Cegah Narkoba. Kita sekarang selanjutnya lebih ke ini ya. Anja apa mau nge-rap atau mau yang mau apa? Puisi dong. Puisi oke puisi ya nanti kita biar orang tahu. Bolehkah kau jelaskan dulu mengapa ku rasa kau jauh berbeda, bukan seperti saat pertama. Bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu, ajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Apa ada dia hingga kau melupa, akulah yang selalu setia. Bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu, ajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana harus hidup tanpa kamu. Ku rindu seperti sedia kala kita berjalan penuh cinta. Ku ingin cinta kita bahagia. Beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu, ajari aku apapun kau mau, asal jangan tentang bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Tak akan ku sakiti kamu. Halo Sobat Cegah, jangan lupa ya dengerin terus CNS Radio yang kamu bisa akses melalui ceganarkoba.bnn.co.id atau rean.id. Dan kamu bisa download aplikasi CNS Radio di Google Play Store untuk pengguna Android dan TuneIn Radio untuk pengguna iOS. Caranya cari keywordnya CNS Radio. Yuk, ajak teman-teman kamu untuk download aplikasinya dan dengarkan terus CNS Radio. War on Drugs. War on drugs, war on drugs, War on drugs. war on drugs. Jika Narkoba Streaming Radio, Sobat juga masih barengan sama Ilham Putra dan juga Ayah di CNS yang seru dan juga barengan sama RTS dari Kepulauan Sangihe. Dan kita lanjut lagi sama Kak Asep untuk menceritakan lebih dalam lagi nih ya
sama ada Niar dan juga ada Hances. Hances. Boleh langsung kita take over lagi ke Kak Asep. Oke, Sobat Cegah semua, ya balik lagi bersama saya, Asep, Niar, dan Hances ya. Oke, tadi berbicara dengan Hances dan Mandak tentang aktivitas positif ya. Dan sudah banyak kegiatan yang mereka lakukan, terutama di Sanggar Seni. Tentu mungkin Sobat pendengar juga penasaran ya. Bagaimana sih mereka berkarya? Nah, kita akan sama-sama dengarkan dan melihat mungkin ya, untuk yang streaming di YouTube, aksi mereka ya. Mungkin mulai dari siapa dulu? Hances atau? Hances dulu, oke. Hances, ini akan mau Acting apa? ya? Mau lagu atau Mau lagu atau nyanyi kayaknya? Rap. rap? Oh iya, mau rap. Oke, silakan. Inilah dia Hances Mandak. Sebelum ke rap di sini ada campur bahasa. Jadi dari bahasa sehari-hari dengan bahasa Sangi atau bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang tua. Oke, Oke. silakan Bapak. Terang masih tetap sanggup colo di muda buat jangan malu-malu lewat karya terang maju coba mari coba dan tetapi coba mulai dari bawah lama-lama terang sama pasti bisa sange mas nong maningnya suka kau tahu sange mantet hanung happy ko masa siya masabau maning kita ke sumarau petahanung beban wak nawan telang sangi he ike kendaga so maha kai ke haga itu terang pesemboyan yang berarti semakin besar tantangan akan semakin tinggi terang menghadapi. Luar biasa. 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 Keren ya. Keren Kalau banget. lirik itu Oke ya, silakan. semboyan dari mangkat yang ada di Sangi. Ya. Oh. Semboyan Sangihe itu adalah Ya. Sangihe somaha kai kahaga apa kira-kira? Apa artinya itu? Itu gigi dalam melakukan segala aktivitas. Ya. Harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai suatu tujuan dengan tinggi. Gigi ya. Oke, luar biasa. Pantang menyerah. Oke. Ya, lanjut ya. Iya, Itu dia nih. Hances Mandag ya dengan Kita kasih rapnya. applause dulu Ya. kali buat Hances ya. Iya. Sekarang kita persilakan Niar. Sekarang Niar ya, Niar mau apa ini? Mau monolog atau mau puisi? Mungkin informasi ya. Niar ini juara 1 monolog di Itu kan berprestasi. Makin minder, jangan minder, nggak boleh minder ya Sobat Cegah. Kalau monolog di sini mungkin agak susah nih. Jadi puisi aja. Oh, ya, boleh. oke, silakan. Tahu. By the way, Oke, dia. puisi Ini tapi dia karya Niar Niar kan ya? Ya, akan membaca puisi. Ya, Karya Silakan. Niar puisinya. enggak. Oh, membacakan berarti. Ya, hanya Oke. membacakan. Oke. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran. Duli, Tuanku. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta tahun yang hidup sengsara dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan hama. Bertanya-tanya. Inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampas suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Oke, luar biasa. Keren banget. Keren banget, merinding. Memang merinding sekali. Ya. Penuh penghayatan, mimiknya. Keren banget. Bagus. Jadi memang tidak salah dia berhasil jadi juara 1 monolog memang dari Best. ya, best ya. Langsung ini ya, langsung berubah yang tadinya lagi ceria, Ceria, senyum-senyum. Iya gini-gini pas ketika langsung
on frame untuk baca puisi, dapet banget Dapet feel-nya banget, dan betul nyampe betul. banget ke pendengarnya atau yang kita ya. Ayah tuh sama Ilham tadi berapa kali bilang, wow keren bagus. Bener-bener kita tuh bener-bener apresiasi Betul. Hances dan juga Niar dengan Mm-mm. bakat-bakatnya Mm-mm. yang juga terus harus diasah biar Bener. bisa membanggakan diri dan juga keluarga dan Apalagi kan lingkungan. yang mungkin ya, ini kan mereka ini tinggal di kepulauan ya, Iya. di lingkungan Iya. atau yang jauh lah dari Jauh. mungkin ya, ibu kota, bukan ibu Betul kota betul. sih ya, jauh dari ibu kota dan adanya di daerah kepulauan. Tapi Kepulauan. menunjukkan bahwa orang daerah itu ternyata mungkin lebih baik dari Lebih baik, kita-kita bisa di bersaing sini. juga barengan Betul. sama kita di sini. Saya merinding banget sumpah ya sama Ilham. Ini keren banget mau nge-rapnya si Hances atau mungkin puisi yang dibacakan oleh Niar nih. Betul. Nah mungkin Kak Asep mau lanjut lagi pertanyaan atau? Mungkin apa ada dari Kak Aya, mungkin dari Kak Ilham mungkin tanggapan. Kalau dari Ayah mungkin ke Kak Asepnya dulu ya. Boleh, Karena boleh. penasaran juga nih mungkin Sobat Cegah yang dengar atau mungkin yang lagi nonton juga di YouTube nih kan Kak Asep ini tadi bilang dari Jawa Barat ya Kak. Nah seperti apa sih Kak ketika akhirnya Kak Asep dipindah tugaskan atau ditugaskan ke Kepulauan Sangihe yang itu jauh banget kan. Maksudnya dari bahasanya atau mungkin dari kulturnya atau mungkin dari lingkungannya. Akhirnya aduh, yang dimana Jawa Barat kan dengan hiruk pikuknya kan, masuk ke Kepulauan Sangihe ini gimana seperti Kak Asep beradaptasi dan mungkin bisa kasih ke kita juga gambaran di sana tuh seperti apa sih Kak Asep seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Aya sama Kak Ilham. Ya mungkin pertama kali ya, first impressionnya datang ke Sangihe itu memang tidak bisa dibayangkan ya, tidak terbayangkan sebelumnya ya, datang ke suatu daerah ya, yang dalam perjalanan itu harus ada tiga transportasi ya, darat, udara, sama laut ya. Gitu. Ya dari saya kan dari Tasik ke Jakarta dulu, dari Jakarta naik pesawat ke Manado, nah dari Manado terus nanti ke pelabuhan, dari pelabuhan Manado ke Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu memang perjalanan sangat luar biasa. Mungkin perlu 1 hari lah ya untuk pergi ke Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Nah, untuk di daerah Kepulauan Sangihe sendiri ya memang first impression-nya memang luar biasa ya. Ini pulau yang sangat indah ya, pulau yang sangat mempesona ya, karena sesuai dengan ininya pesona Sangihe ya, sangat mempesona sekali dengan kultur, adat dan orang-orangnya. Orang-orang yang sangat ramah, terus mereka juga sangat welcome ya dengan pendatang yang ada siapapun itu ya, karena di sini memang sangat toleransinya sangat tinggi sekali ya, dengan suku etnik yang ada ya, agama yang ada sangat toleran sekali. Dan untuk pariwisatanya juga luar biasa ya, di sini banyak pantai-pantai yang indah ya, mau itu pantai, gunung, dasar bawah laut ya, semua ada di sini. Bahkan di sini ada gunung api bawah laut ya, yang mungkin di dunia itu salah satunya ada di sini, di Sangihe ya, Karangetang, Mahangetang. Ini masih aktif dan jadi destinasi wisata unggulan di sini. Gitu. Nah untuk selanjutnya mungkin saya ditugaskan di sini memang suatu pengabdian ya yang harus saya lakukan ya. Dan ini saya memotivasi diri ya untuk terus berkarya, mungkin mengabdikan diri kepada masyarakat sini untuk dalam rangka visi-misinya mencegah dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Demi terwujudnya Sangihe bersinar. Gitu. Bersinar narkoba, penting banget. Oke deh, kita akan lanjut lagi nih ngobrol sama Kak Asep, Niar dan juga Hances, Sobat Cegah. Karena kita juga akan balik lagi Sobat Cegah buat kamu. Kita masih tungguin ya. Jangan lupa untuk WhatsApp di 0852 88.064 atau mungkin di live chat-nya dari YouTube kita. Breathe me in and out, 'cause all I can do
CNS Radio. Inovatif, kreatif, tanpa narkoba. Ciga Narkoba Streaming Radio. Sobat Ciga masih ada Ayah Ilham di sini juga bareng teman-teman dari BNNK Kepulauan Sangihe ya Am. Di mana ada Kak Asep, ada Niar, juga ada Hances nih di siang menuju sore ini waktu Indonesia Barat pastinya. Betul. Dan Ayah mau ngebacain beberapa live chat yang amat sangat mengapresiasi si Hances dan juga Niar. Bener banget. Boleh langsung aja dibacain nama-namanya siapa Rame aja. banget ya di sini tuh kalau mungkin Kak Asep bisa lihat juga di live streaming kita di Cegah Narkoba. Di situ ada banyak dari teman-teman nih baca yang dari Juan Berata. Itu katanya keren banget tadi ketika Hances nge-rap ya. Yang nge-rap. Terus juga ada dari Abdur Rifai, katanya saya terdiam ketika Niar membacakan puisi. Terus pokoknya keren dari Mei Mahamura. Terus juga ada Dela Sulengina, mantap ada Niar katanya. Terus ada Mailan Manarat ya, the best. Terus ada dari Cindy juga, mantap banget nih pemuda dan pemudi Kepulauan Sangihe. Itu keren banget dan masih banyak lagi nih yang ada juga nih dari Vin Patikawa. Katanya talenta tersembunyi dari Kepulauan Sangihe dan masih banyak lagi ya yang memang tadi ketika aksinya Hances sama Niar itu emang keren banget. Sampai rame banget di live YouTube kita. Pecah banget. Tangan dulu kali ya. Tangan buat kita semua deh pokoknya. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi nih ya. Ngulik-ngulik lagi lebih dalam si Niar dan juga si Hances. Boleh mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan sama Kak Asep nih, Kak? Halo. Halo Kak Asep. Ya, ini jaringan ya, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, lanjut Kak. Oke, baik Sobat Cegah semua CNS Radio. Ya mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang mungkin baru-baru ini dari BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil mengungkap ya kasus narkotika ya untuk pertama kalinya setelah 5 tahun terakhir ya. Yaitu ada kasus sabu ya, narkotika golongan jadi sabu. Dan ada 2 tersangka yang ditangkap oleh kami. Nah mungkin saya mau minta tanggapan dari Hances sama Niar itu. Bagaimana ini? Menanggapi situasi kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin Hances dulu. Hances. Kalau dari saya masyarakat ya. Saya senang karena dari tanggapan dari BNN ke kasus ini cepat langsung tertangkap. Justru memang kami lega, tapi lega dalam tanda kutip. Mungkin kami juga berwas-was karena ini baru sabu. Akan ada penemuan-penemuan yang berikutnya. Jadi masih dalam was-was istilahnya. Ada kekhawatiran. Iya. Oke. Kalau Niar sendiri gimana melihat situasi ini? Kalau dari Niar sendiri, situasi ini tidak menyenangkan bagi kita semua kan, karena ditangkapnya 2 orang kasus narkoba sabu. Itu agak di atas ya Mas, DP tingkat kekhawatiran mungkin ya, sama dengan Hances bilang tadi, agak rasa lega karena bisa ditangkap. Iya, tapi di sisi lain iya ada sisi baik dan sisi buruk. Iya seperti itu. Sobat Cegah dan Kak Ayah sama Rayhan tahu bahwa kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelumnya memang belum ada kasus narkotika sama sabu. Nah, baru kebanyakan itu kasus lem Habon. Mereka menyalahgunakan zat adiktif. Tapi dengan adanya kasus ini kita harus lebih aware lagi, lebih peduli lagi ya dengan segala macam bentuk. Kak Asep, mic-nya belum di mute. Oke. Jadi kita harus lebih aware lagi atau lebih peduli lagi, terutama mungkin di
kalangan remaja ya. Mungkin di sini juga dari Hance sama Niar mungkin sebagai RTS lebih bisa melihat atau mengawasi teman-temannya seperti itu. Nah, mungkin untuk jika terjadi apa yang mungkin Hances dan Niar lakukan kalau misalnya ada teman Hances atau teman Niar ya terjerumus ya penyalahgunaan, apa ya kira-kira dari Niar mungkin? Kalau sampai ada teman yang terjerumus ke hal tersebut sangat disayangkan ya sebenarnya. Jadi Niar dengan Hance sebagai RTS itu akan lebih menjaga teman-teman yang lain yang belum terjerumus ke hal seperti itu, dan untuk teman yang sudah terjerumus pastinya akan diberikan dukungan untuk bisa keluar dari hal tersebut. Kalau dari Hances Kak, yang pertama yang Hances lakukan itu pertama pasti ingin bersosialisasi dengan mereka, tapi belum melaporkan ke pihak yang terkait. Itu hanya saya dan dia. Gitu. Jadi saya menanyakan permasalahan, bukan tentang mau cari tahu, tapi saya juga mau membantu untuk memberikan solusi. Memberikan solusi. Kalaupun misalnya dia masih malu-malu, saya mungkin bisa mengajak dari hal-hal yang kecil, misalnya main bersama olahraga, intinya mengajak dia secara pelan-pelan, tidak langsung, langsung ke jadi lebih ke pendekatan ya, teman saya ya. Pendekatan. Kalaupun memang masih belum berubah, ya sudah akan ditangani oleh BNN. Yes. Ya, mungkin ya ini sekali lagi mungkin ini perlu menjadi waspada buat kita semua ya, terutama di Kabupaten Kepulauan Asang ini, dan saya mengajak ya para pihak yang mendengarkan ya di sini ya untuk sama-sama bekerja sama ya, kita sama-sama berperang melawan narkoba. Seperti itu. Oke, tapi emang tadi ngedengar jawaban dari Niar sama Hances ini menunjukkan banget nih bahwa mereka ini udah punya 3 komponen dalam indeks ketahanan diri. Oh iya. Self-regulation, terus assertive sama reaching out. Bener banget. Dimana kan self-regulation tadi di awal ya, Niar sama Hances sudah tahu apa yang mereka inginin, pokoknya udah paham banget tentang diri masing-masing, lalu juga udah punya perilaku asertif terkait apa aja nih kira-kira yang harus dilakukan tadi seperti apa, dan reaching out itu kepada orang-orang terdekat ya, atau lingkungan yang seperti ya udah kalau emang yang si Hanses bilang tadi ya memberikan motivasi atau ya kayak gini, tapi kalau emang ternyata udah nggak sanggup diserahkan kepada BNN atau pihak yang berwajib aja, seperti itu. Nih keren banget. Keren banget. Nah mungkin Kak Asep mau nanya lagi? Ya oke. Baik, mungkin ini saya mau nanya harapan mungkin atau pesan-pesan ya untuk Hances dan Niar ya, untuk generasi muda Indonesia ya, biar bisa lebih positif, bisa lebih berkarya seperti Hances dan Niar ini, seperti apa mungkin khususnya untuk generasi muda di Kabupaten Kepulauan Asang ini. Nah, kira-kira bagaimana? Dari Hances dulu mungkin ya. Oke. Kalau dari Hances sendiri Kak, untuk teman-teman atau pemuda-pemuda yang ada di Sangihe, kita juga bisa memanfaatkan salah satu situasi seperti misalnya kalau mau berhubungan dengan orang tua, bercerita, memberikan apa yang membuat, karena Kak yang kita tahu sering kita dengar juga anak-anak yang terjerumus ke dalam hal itu mungkin karena kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Nah, betul. Ya, mereka terjerumus ke dalam hal seperti itu. Intinya itu juga kembali ke orang tua mereka. Seperti apa mereka mendidik anaknya tersebut, dan intinya harus ada komunikasi yang lebih. Misalnya contoh dalam hal kecil, misalnya dalam cita-cita. Saya ingin menjadi seorang polisi misalnya. Tapi orang tua saya menginginkan saya untuk cari yang lain sesuai dengan apa yang ayah saya mau gitu. Intinya harus saling terbuka dan menerima apapun kemauan dari anak, itu harus didengar seperti itu. Ya, jadi komunikasi ya, komunikasi yang ya, saling support juga antara orang tua dan anak ya. Biar anak ini juga bisa memilih, ada pilihan untuk menjadi apa yang jadi cita-cita dan passion. Kalau pesan, kalau pesan untuk teman-teman semua, intinya tetap semangat, lakukan apa yang ingin teman-teman lakukan, apa yang membuat teman-teman itu senang, tapi dalam hal positif, bukan hal seperti ini. Dan apabila teman-teman sudah punya banyak masalah, banyak cobaan, jangan jadikan itu sebagai batu sandungan,
tapi jadikanlah itu sebagai batu loncatan supaya kalian bisa lebih baik ke depan. Oke, luar biasa, mantap ya. Quote-nya ya. Sekarang dari Niar, gimana Niar? Ya, kalau dari Niar kurang lebih sama dengan Hanjes ya, karena akar dari permasalahan semua remaja terjerumus ke hal tersebut karena kurangnya komunikasi dari lingkungan rumah mungkin, atau bagi teman-teman yang suka membuli di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat seperti itu dikurangi lah, karena banyak teman-teman yang kita tidak tahu bagaimana mental seseorang ya. Jadi dengan pembulian itu akhirnya membuat dia menjadi down dan terjerumus ke hal-hal seperti itu. Ya, itulah dikurangi untuk teman-teman. Dan untuk pesannya untuk teman-teman semua di Sangihe ataupun di seluruh Indonesia untuk tetap semangat, belajar, dan beraktivitas, karena saat ini kita sangat membutuhkan generasi penerus bangsa. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa ini ya. Kata-kata yang singkat tapi memang penuh makna ya dari Hanjes. Betul banget. Oke, kita udah dengerin harapan dari harapan dan pesannya. Pesannya juga dari Hanjes dan juga dari Niar. Kita mau satu pertanyaan. Dari tadi kan kita sebelum closing nih. Hanya respon-respon aja ya. Kita mau ngasih pertanyaan Jawaban jawaban kali ada ya. yang nanya ya di channel YouTube kita di kolom live chat nih dari siapa nih? Oke, kita mau bacain dari dulu. Pangesti ya? Dari Pangenting Tias nah itu ya. Katanya Kak masih belajar OSIS juga, sibuk sana sini. Nggak pernah galau kah sama drama-drama anak-anak muda? Biasanya kalau lagi galau, nanganinnya gimana? Ini nih ya. Nanganinnya seperti apa kegalauan kan? Galau gimana itu Hanses sama ini masih muda ya? Masih muda. Galau itu jadi makanan utama. Memang hal yang manusiawi. Gimana nih? Boleh dijawab siapa dulu? Niar dulu atau Hanses dulu? Boleh Niar. Niar dulu mungkin ya. Kalau masalah seperti itu kan wajarlah remaja. Pasti pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Nah, cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu menyibukkan diri ke hal-hal yang positif. Nantinya dengan kita sibuk dengan hal positif, kita akan pelan-pelan melupakan apa yang sedang kita rasakan. Itu sih dari Niar, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kalau dari Hanjes, sama seperti yang Kasih tanyakan tadi tentang aktivitas positif, dan menyangkut juga dengan pertanyaan yang diberikan, Hanjes sendiri Kak kan suka bikin lagu. Jadi kalaupun misalnya masalah, apalagi anak muda ya, soal percintaan lah gitu. Iya betul. Kalaupun putus Kak atau punya masalah itu bukan dilampiaskan ke yang lain, tapi lampiaskan ke lagu. Ke karya ya? Iya, ke karya. Inspirasi buat lagu. Dapat inspirasi gitu, merasakan apa yang dirasakan. Jadi diluangkan dalam karya saya. Seperti itu. Udah keren sih ya, hasilnya keren ya, mau galau. Oke, kita udah di penghujung acara juga. Terima kasih ya Hanjes, Niar, dan juga Kak Asep. Betul. Udah ngenalin kita ke mereka berdua yang ternyata mereka berdua ini amat sangat banyak banget yang ditonjolin dan juga jadi motivasi juga buat Ayah sama Ilham. Dan mungkin yang nonton dan juga yang dengerin kali ini. Dan mungkin predikat untuk Niar dan Hanjes ini seperti yang tadi di salah satu kolom komentar di live chat ya? Talenta tersembunyi di Kepulauan Sangihe. Karena keren banget. Tapi udah jam 3 waktu Indonesia Barat ya. Iya, untuk kita pamit. Terima kasih juga Sobat Cegah udah nontonin kita di YouTube channelnya Cegah Narkoba, yang udah streaming juga, yang udah nanya-nanya juga, udah respon juga, dan terima kasih juga untuk Kak Asep lagi-lagi, Hanjes. Boleh sedikit pantun terakhir? Boleh. Oke, ya, ini pantun ya, saya kasih closing di pantun ya. Oke, jalan-jalan ke kota Tahuna. Kotanya indah, orangnya sangat ramah. Jika ingin hidup lebih warna, jauhlah narkoba, hidupmu pasti lebih indah. Indonesia dikenal dengan tanah surga. Berbagai macam budaya, adat, dan sumber daya. Wahai para kaula muda, bangkitlah sekarang juga. Karena Ibu Pertiwi memanggilmu untuk terus berkarya. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Terus berkarya ya.
Kita pamit, ketemu lagi di RTS berikutnya. Jangan lupa untuk terus dengerin CNS Radio and see you. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Luar biasa. Isn't this a river that I've been washing my hands in forever? I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby. Let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. There ain't no room for things to change when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I've tried. I changed who I was to put you both first, but now I give up. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. Had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. I had good intentions and the highest hopes, but I know right now that probably doesn't even show. Go easy on me, baby. I was still a child, I didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Jalan pasarku. Cakep. Pulangnya lewat kali. Cakep. Sobat Cegah, jangan lupa dengerin CNS yang seru, karena besok bakal balik lagi. Wah bener itu. Kudu ngono. CNS Siang Seru. Siaran bareng, semangat baru.